Baik, salam semuanya. Di sini saya Alfredo Saflino ingin mewawancarai Ibu dengan tema etika. Tapi sebelum mulai ke wawancaranya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Rafael, yang kedua Gabriel. Nah, di sini saya juga ada Ibu Pendeta. Di sini saya akan mewawancari Ibu Pendeta Floren. Ibu bisa memperkenalkan dirinya dulu dengan Halo, nama. nama saya Floren. Saya pendeta yang melayani di Jemaat GKI Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam kenal buat adik-adik yang namanya Rafael sama Gabriel ya. Kalau Edo, Ibu kenal karena kami satu komunitas di gereja Istomihi. Baik, baik, baik. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik, yang pertama, bagaimana Ibu menerapkan etika bagaimana Ibu menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari? Etika Kristen kan Ya, as asasnya apa? Dasarnya itu kan Alkitab, ya, teladannya hidup Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya pasti harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Contoh dalam kejujuran, dalam tanggung jawab integritas, dan juga dalam hal hubungan sesama berasaskan kasih. Contoh ya, contoh misalnya kalau ibadah. ya, Ibadahnya dijadwalkan mulai jam 4. Nah, integritas kita sebagai orang Kristen paling tidak jangan sampai datang lewat dari jam 4. Itu mencerminkan tanggung jawab. Misalnya datangnya 15 menit sebelum ibadah. Dan tentang yang lainnya hubungan dengan sesama bagaimana, kan kalau etika itu kan nggak cuma berbicara tentang norma, ini baik atau buruk, tapi kita harus menelaah lebih dalam mengapa ini bisa salah, mengapa ini bisa benar, dan apa yang harus dilakukan untuk keputusan yang baik, yang mendatangkan kebaikan, dan juga hal-hal yang bersifat Kristiani lah, hidup kudus dan sebagainya, itu. Yang paling penting, jujur, integritas baik, dan juga tanggung jawab. Itu yang penting, sesuai dan teladan Kristus. oke, baik. Lanjut pertanyaan yang kedua, nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara Ibu bekerja? Nilai-nilai iman. Oh, integritas yang pasti, integritas. Ketika kamu harus jujur walaupun orang tidak melihat, itu. Itu yang sangat mempengaruhi dalam pelayanan dan dalam bersikap dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling saya junjung tinggi. Walaupun prinsip saya tidak ada hasil yang baik jika mengorbankan kejujuran. Baik, Itu baik. yang paling penting. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga dibacakan oleh Rafael. Silakan Rafael. Suara Gabriel nggak kedengaran tuh. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pernahkah Ibu menghadapi dilema etika di tempat kerja dan bagaimana cara Ibu mengatasinya sebagai orang Kristen? Sering. Contoh, ada orang mau nikah, terus disuruh ngumpulin formulir. Pas ditanya, sudah belum menikah sebelumnya? Enggak, masih bujang. Ternyata setelah diusut, pernah cerai. Tapi tidak mencantumkan surat cerai. Nah, ngakunya jomblo, bujang, padahal sudah jadi duda atau janda sering. Sering. Nah, di situ kita arahkan untuk mari bersikap jujur. Dan kalaupun memaksa untuk diberkati, misalnya maksa nih ngotot nih mau diberkati, pokoknya harus diberkati ini. Ya kita jelaskan resikonya. Resikonya kalau misalnya datanya
data nikahnya itu banyak yang bohong ataupun tidak valid, seperti itu, kita jelaskan risikonya. Risikonya tidak hanya Anda yang menanggung, tapi kami pihak gereja. Dan di sini kami mohon kerjasamanya yang baik. Jika tidak bisa memenuhi data secara baik atau valid, kami tidak bisa memberikan pemberkatan nikahnya, seperti itulah contohnya. Kita kita eh, kita tidak menghakimi, tapi lebih mengarahkan, memberikan pengertian, dan memberikan risikonya, dan tetap harus yang paling penting integritas itu, kejujuran itu dalam segala sesuatu. Dan kita juga harus cara penyampaiannya juga tidak harus ngasar ataupun lak 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 gimana marah-marah gitu, enggak, tapi kita arahkan bahwa ini resikonya loh kalau tetap dilaksanakan. Ini hasilnya tidak baik loh seperti ini, banyak risiko hukum dan sebagainya, seperti itulah. Kita harus tetap berintegritas, jangan korbankan kejujuran hanya karena ingin mendapatkan hasil yang baik dalam jangka pendek. Itu yang paling penting. Oke, Kirtun mahasiswa harus jujur. Heeh. Berikutnya itu, karena kita berhubungan dengan integritas dan kejujuran, bagaimana Ibu menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan pekerjaan Ibu? Ya karena segala sesuatu itu kan keputusan. Kalau kamu sabar, itu bukan sifat, tapi karena kamu memutuskan untuk sabar. Yang paling penting itu selalu kuat dalam iman dan dalam firman Tuhan, yang paling penting lah. Kalian pasti punya ayat-ayat penguatan, misalnya ayat-ayat favorit dalam Alkitab, ya itu yang kadang mengingatkan saya, misalnya dalam tekanan kita coba untuk bersikap tenang, tidak langsung yang ngambil keputusan secara emosi, ngambil waktu sejenak dan sebagainya. Dan tetap paling penting harus buat keputusan yang bijak lah. Dan untuk mendapatkan keputusan yang bijak itu ya dengan asas iman, firman Tuhan, seperti itu. Berusaha untuk lapang dada dalam setiap tekanan dan keadaan. Pasti ada solusinya. Itu yang paling penting. Jelas? Heeh. Kayak wawancara integrasi KPK. Santai sedikit bahasanya. Baik Ibu, Oh. pertanyaan kelima, Hmm. sejauh mana iman Ibu membantu dalam menghadapi konflik atau tantangan di tempat kerja? Oh, banyak. Banyak lah. Kadang manusia itu kan ada up and down-nya. Dan selama ini saya bertahan, ya bukan karena kalau ngikutin perasaan feeling, pasti dari kemarin aja kita langsung down. Tapi kalau kita ngikutin perenungan atau kata hati dicampur dan logika, apalagi kalau ada perenungan yang lebih dalam, pengenalan lebih dalam tentang firman Tuhan, itu pasti sangat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan kerja, rumah tangga, keluarga, dan bermasyarakat sebagainya. Itu sih yang paling penting. Jelas lah. Pertanyaan terakhir, Mhm. menurut Ibu, apakah etika Kristen masih relevan dengan dunia kerja modern? Bisa dijelaskan dengan contoh? Sangat relevan. Karena dunia kerja sekarang kan itu harus menuntut transparansi. Dunia kerja sekarang kan menuntut harus punya integritas. Kamu harus membangun kepercayaan terhadap orang lain. Dan di dalam membangun kepercayaan, transparansi juga harus mampu bekerja sama dengan baik. Nah, semua itu sejalan dengan etika Kristen menurutku. Dan misalnya dalam prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas itu sangat dituntut dalam dunia kerja. Kamu tidak akan bisa menjadi
sosok yang bisa diandalkan kalau kamu tidak punya integritas baik ataupun kejujuran. Ya, seperti itu. Dan untuk di dalam dunia kerja kan, bukan hanya dunia pelayanan, pasti ada tantangan dan konflik. Dan semua itu dapat bisa diatasi jika kamu berprinsip pada kejujuran, pada kasih, dan juga pada integritas dan tanggung jawab yang baik. Dan bagi dunia kerja itu perlu membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif, bukan yang toksik, ya. Dan untuk membangun lingkungan kerja yang baik perlu orang-orang yang seperti ini. Integritas yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang mampu menjalin kerjasama, dan orang yang mampu menjalin kerjasama yang baik jika asas hidupnya berdasarkan kasih atau teladan Kristus itu sangat dibutuhkan dan sangat relevan menurutku. Ya. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke. Baik. Sudah selesai sih. Oke. Baik, Thank sekian you. wawancara kami dan Ibu Floren, terima kasih ya Bu sudah mau Heeh, waktunya. Thank you. heeh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Tutup dengan doa. Sekarang yang doa Gabriel. Ayo Gab. Tutup dengan doa, kita buka dan doa tadi tutup dengan doa lah. Oke. Ayo Gab. Dah Gab. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melaksanakan wawancara dengan Ibu Pendeta. Semoga wawancara ini dapat berguna bagi yang menonton video ini. Hanya inilah doa anakmu, terpujilah engkau sampai lama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Amin. Oke. Thank you ya Bu. Ya, Sama-sama. bentar kita mandi lah, Edo lah. Iya, Jangan Bu. lupa sarapan, jangan lambat kelas sarapan kalian kalian tiga lah, jaga kesehatan. Ya, Ya, benar. Tuhan Oke. memberkati. Amin. Thank you Bu. Yuk. Ya, bisa live.